Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya mau meracik tempe parut nih teman-teman, untuk ikan bawal. Dan ini saya sudah siapkan timbangannya untuk timbang umpannya nanti, biar presisi teman-teman. Saya menggunakan tempe seberat 316 gram nih teman-teman nih. Tuh saya beli itu nggak salah 5.000 ini. Untuk bahan-bahan lainnya saya menggunakan 1 bungkus santan kara, susu denkau, dan saya 1 bungkus pengeras kinoinya, dan saya pakaikan madu nih teman-teman. Dan ini bahan yang kemarin saya buat biji jarak, ini ada biang susu Jermannya teman-teman, dan gak lupa vanili Madagaskarnya. Dan ini yang terbaru, saya mau mencoba ini biang keju nih teman-teman nih. Harusnya kan pakai keju yang biasa tuh, nah ini saya mau pakai yang biangnya nih. Dan tanpa perlu berlama-lama, mari kita aduk. Oke, yang pertama kita parut nih tempenya nih teman-teman. Nah, kita parut sampai habis teman-teman. Saya menggunakan ini parutannya nih, biar mudah dan gampang nanti untuk pencampuran umpannya. Ya hampir selesai nih, saya percepat videonya teman-teman ya. Terus setelah tempe sudah diparut habis, saya masukkan 1 bungkus santan karanya nih teman-teman. Nah saya buka 1 bungkus santan karanya tanpa sisa teman-teman. Lalu kita masukkan susu denkaunya 1 bungkus semua nih, tanpa sisa juga. Kita masukkan susu denkaunya tanpa ragu-ragu teman-teman. Kita kirim nih susunya nih ke umpan media tempenya. Lalu kita masukkan ini susu Jermannya teman-teman. Saya pakai nggak banyak tuh susu, karena ini biang saya pakai dikit aja nih, kira-kira 2 ujung dan 3 4 ujung sendok teh. Dan ini vanilinya, biang vanilinya Madagaskarnya nih, saya pakai 1 2 3 4 5 ujung sendok teh lah kira-kira. Dan ini bahan yang terbarunya teman-teman, pengganti keju. Saya pakai biangnya nih 1 2 3 4 5 6 7 lah saya pakai, biar aroma kejunya tuh naik. Dan ini saya masukkan juga madu rasanya nih sebagai pengawet umpan nih, katanya sih gitu, pakai madu tuh biar umpannya awet. Lalu kita aduk-aduk semua bahan yang telah menyatu dengan tempenya, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, kita aduk sampai merata teman-teman. Terus sampai aduk terus, nanti kan agak lembek nih teman-teman. Nah nanti kalau lembek gini kita pakai, ini saya lupa nih teman, saya pakai Masakonya nih, Raiko penyedap rasanya 2 sendok teman-teman, maaf. Lalu kita aduk-aduk lagi. Ketika masuk penyedap rasanya ini makin lembek nih teman-teman. Nah fungsinya itu kita harus menggunakan kinoi nanti teman-teman, untuk mengikat umpannya biar nggak terlalu lembek. Saat ini saya tambahkan esen bolu ya teman-teman, esen bolu sebanyak kurang lebih 30 tetes. Terserah untuk esen bisa dipakein atau enggak,
terserah, atau teman-teman punya esen andalan masing-masing, yang penting beraroma wangi kue gitulah, bisa ditambahkan. Karena saya adanya esen bolu, jadi saya tambahkan esen bolu lah. Oke, setelah semuanya sekiranya udah merata, ini kita kerasin sedikit nih teman-teman, pakai kinoy biar dia bisa enak di pulung-pulungnya, nempel di kailnya tuh enak, enggak lembek. Kalau lembek kan agak susah. Lalu kita aduk-aduk lagi nih teman-teman. Ini karena masih kelembekan, saya tambahkan ini serbuk amisan Gindara atau nggak salah. Karena kinonya saya nggak ada lagi, saya coba kerasin umpannya pakai serbuk ikan ini teman-teman. Kalau nggak ada ya bisa tambahkan pakai kinoy lagi sih teman-teman, biar umpannya itu agak keras sedikit, nggak terlalu lembek dan sesuai selera teman-teman, biar bisa diumpan di kailnya itu tidak cepet lepas gitu. Nah, kita aduk-aduk lagi biar merata dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, ini udah pulen nih teman-teman, itu dari bentuknya, teksturnya udah enak tuh, nggak lengket di baskom, bisa diputer-puter gini tuh jadi bola-bola gini. Nah, kita tes. Nah, udah enak nih teksturnya nih, sesuaikan selera teman-teman. Lalu umpannya saya masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, umpan kali ini saya bagi dua teman-teman. Umpannya ini saya bagi dua, karena kalau disatuin semua banyak banget teman-teman. Biar bisa 2 kali mancing nih cukup nih. Untuk mancing harian, lomba, saya timbang juga sama beratnya supaya enak nanti ketika kita mau tambahkan esen luar tuh, jadi enak ketemunya. Oke, setelah kita kemas-kemas nih, satu bungkusnya lagi nih teman-teman nih, kita bungkus, kita kemas. Dan untuk umpan ini sebaiknya sih difermentasikan paling lama tuh 3 hari lah sebelum kita mancing. Kita bikin umpan dulu, kita planning dulu, dan nanti saya bikin video pengetesan teman-teman di empang. Oke.